Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Albiansa Kaisar Frosi. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu kepada teman-teman sekalian. Mungkin ada dari beberapa teman-teman sekalian yang baru melihat atau menonton video saya. Nah, oke, langsung saya. Jadi, baik, eh teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Albiansa Kaisar Frosi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Haleo Fakultas Teknik, jurusan Informatika. Nah, dan pada kali ini di channel kita akan untuk lebih jelasnya itu sebenarnya jatuhnya itu lebih ke belajar bersama-sama lah kalau bisa dibilang mengenai struktur data atau OOP, Object Oriented Programming menggunakan Python. Nah, dan sekarang kita masuk di bagian linked list. Nah, lalu di sini ada data structures, struktur data dan algoritma menggunakan Python. Materi ke-7. Nah, di sini ada overview-nya atau pengenalannya. Nah, di sini ada pengenalan, ada beberapa jenis type dari linked list. Yang pertama ada single linked list, linked list yang melingkar atau circular linked list, lalu ada double linked list atau linked list yang double, lalu eh, positional list di dalam ADT, lalu menambahkan positional list, lalu studi kasus yaitu memaintain sebuah frekuensi akses, sorry. Nah, lalu ada perbandingan dari link base dan array base sequence dan langsung masuk di kesimpulannya. Nah, kalau bisa dilihat sini teman-teman, penjelasan penjelasan dari PDF atau materinya ini kan bahasa Inggris. Nah, jadi tenang saja teman-teman, di sini saya sudah merangkum semua penjelasan dari materi di dalam menjadi bahasa Indonesia. Jadi langsung saja kita coba. Nah, ini dia. Oke. Nah, baik teman-teman sekalian. Sekarang kita masuk ke bagian materi pertama, yaitu pengenalan dari linked list. Nah, oke. Jadi, wait, ini saya pastikan dulu supaya teman-teman bisa baca ya, supaya jelas dilihat. Nah, oke. Jadi teman-teman sekalian, oke, wait. Hmm, oke, kita lanjut. Oh ya, saya lupa memberitahukan kepada teman-teman sekalian. Jadi, kalau di saya itu biasanya eh, saya lebih sering lebih sering menjelaskannya terlebih dahulu atau memperkenalkannya materi tentang materi yang akan saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Lalu di akhir itu barulah kita langsung masuk ke codingan atau dev coding lah bisa dibilang. Oke, jadi langsung kita lanjut saja ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, di dalam ilmu komputer, penyimpanan atau storage dan pengolahan data itu merupakan aspek yang sangat penting karena hampir semua aplikasi membutuhkan struktur untuk menyimpan informasi. Nah, sebelum linked list diperkenalkan, array ini menjadi salah satu struktur data yang paling umum digunakan. Nah, array juga memiliki keunggulan berupa kemampuan mengakses data secara langsung melalui indeks, sehingga proses pencarian datanya itu dapat dilakukan dengan sangat cepat. Nah, tetapi kecepatan tersebut memiliki konsekuensi berupa kurangnya fleksibilitas ketika terjadi penambahan atau penghapusan data di tengah kumpulan data yang sudah ada. Nah, ketika sebuah elemen baru ditambahkan, pada posisi tertentu, sistem harus menggeser elemen-elemen lain agar susunan datanya itu tetap terjaga. Nah, hal yang sama juga terjadi ketika datanya itu dihapus. Maka proses ini akan menjadi semakin berat jikalau jumlah datanya yang dikelola itu sangat besar. Nah, untuk mengatasi keterbatasan tersebut, maka dikembangkanlah linked list ini, yang dimana struktur data ini memungkinkan setiap elemen disimpan pada lokasi memori yang berbeda-beda, namun tetap saling terhubung melalui referensi. Nah, dengan cara ini juga, penambahan dan penghapusan data dapat dilakukan dengan lebih fleksibel tanpa harus memindahkan seluruh elemen yang sudah ada. Nah, lalu lanjut di materi kedua yaitu pemahaman atau pengertian dari linked list itu sendiri. Nah, dari teman-teman sekalian, apa itu linked list? Linked list ini adalah struktur data linear yang terdiri dari sekumpulan node yang saling terhubung, yang dimana setiap node menyimpan dua informasi utama, yaitu data dan referensi menuju node berikutnya. Nah, melalui hubungan inilah seluruh data dapat diakses secara berurutan dari awal hingga akhir.
Nah, konsep linked list juga dapat dianalogikan seperti rangkaian gerbong kereta api, yang di mana setiap gerbong membawa muatan dan memiliki sambungan yang menghubungkannya dengan gerbong berikutnya. Meskipun posisi posisi setiap gerbong itu dapat dianggap terpisah. Nah, seluruh rangkaian tersebut tetap menjadi satu kesatuan karena adanya hubungan antar gerbong tersebut. Seperti itu. Nah, di dalam linked list ini terdapat dua istilah penting. Apa itu? Yaitu head and tail. Nah, head adalah node pertama yang menjadi titik awal akses terhadap seluruh data, sedangkan tail sendiri adalah node terakhir yang menandai akhir dari rangkaian linked list itu sendiri. Nah, tanpa mengetahui lokasi head, maka seluruh node lain tidak ditemukan. Seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke materi ketiga, yaitu karakteristik linked list. Nah, jadi teman-teman sekalian, salah satu karakteristik utama linked list itu adalah sifatnya yang dinamis. Nah, seluruh data ini tidak memiliki ukuran tetap sehingga dapat bertambah maupun berkurang sesuai kebutuhan selama memori masih tersedia. Nah, hal ini pun berbeda dengan array yang seringkali memiliki batas kapasitas tertentu. Nah, karakteristik lain yang membedakan linked list dengan array adalah cara mengakses datanya. Pada array, elemen dapat diakses secara langsung menggunakan sebuah indeks. Nah, sebaliknya juga, linked list harus ditelusuri dulu secara berurutan, mulai dari node pertama hingga node yang diinginkan. Ketika yang node diinginkan ditemukan, maka sudah dijalankanlah linked list itu atau pengaksesan dari linked list itu seperti itu. Nah, selain itu juga, setiap node pada linked list membutuhkan ruang tambahan untuk menyimpan referensi ke node lain. Akibatnya, kebutuhan memorinya lebih besar dibandingkan array. Namun, biaya memori tambahan tersebut seringkali terbayar oleh fleksibilitas yang diberikan. Seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke materi yang keempat, yaitu singly linked list atau singly linked list. Nah, jadi apa itu singly linked list? Singly linked list ini merupakan bentuk paling sederhana dari linked list, yang dimana pada struktur ini setiap node hanya memiliki satu referensi yang menunjuk ke node berikutnya. Nah, hubungan antar node hanya dapat dilakukan dalam satu arah, yaitu dari depan menuju ke belakang. Nah, apa keunggulan dari single linked list ini? Keunggulan utama dari single linked list ini adalah kesederhanaan struktur dan efisiensi penggunaan memori. Nah, karena setiap node hanya menyimpan satu referensi tambahan, maka kebutuhan memori relatif lebih kecil dibandingkan jenis linked list lainnya. Nah, namun juga terdapat keterbatasan, beberapa keterbatasan. Apa itu keterbatasannya? Nah, karena hubungan hanya berjalan dari satu arah, maka user atau pengguna tidak dapat bergerak langsung ke node sebelumnya. Selain itu juga, beberapa operasi auto operation seperti penghapusan node terakhir memerlukan proses pencarian node sebelumnya terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke, oke, tunggu teman-teman. Oh, saya ada alarm minum air saya berbunyi, tapi ya, udah apa-apa lah. Oke, kita lanjut lagi ke bagian materi yang kelima, yaitu traversal pada linked list. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa itu traversal pada linked list? Nah, jadi traversal adalah sebuah proses menelusuri seluruh node dalam linked list secara berurutan. Nah, operasi ini merupakan dasar dari berbagai aktivitas lain seperti pencarian, penghapusan, pengurutan, maupun pembaruan data. Nah, proses traversal selalu dimulai dari head, kemudian bergerak mengikuti referensi yang dimiliki setiap node hingga mencapai tail atau ekor dari sebuah node. Nah, karena tidak dapat karena tidak terdapat sebuah indeks dalamnya, maka sistem harus memeriksa node satu persatu sampai data yang dicari itu ditemukan. Nah, lalu semakin panjang linked list, maka semakin banyak node yang harus dilalui selama traversal. Dan oleh karena itu, pemahaman mengenai traversal sangat penting untuk memahami performa dan karakteristik linked list. Nah, lalu lanjut ke bagian materi keenam, yaitu stack menggunakan linked list. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa itu stack?
Nah, sekarang kayaknya sudah saya jelaskan ya di materi yang sebelumnya, tapi tidak apa-apa, saya jelaskan ulang supaya teman-teman bisa dapat ini lah, bisa dapat referensi lagi. Nah, jadi apa itu stack? Stack merupakan struktur data yang bekerja berdasarkan prinsip last in first out atau LIFO, yang dimana prinsipnya itu kalau bahasa Indonesia tadi itu LIFO merupakan siapa yang terakhir masuk maka dia yang pertama keluar seperti itu. Jadi contohnya itu kalau misalnya buku kita tumpuk, misalnya dari kan kalau yang di bawah itu otomatis dia yang pertama ditaruh. Nah, kalau misalnya kita tumpuk bukunya sampai misalnya ada 6, nah maka yang diambil itu kan bukan buku yang paling bawah, bukan buku yang ke-6 ya, atau yang diurut kalau diurut itu yang 6 ke bawah. Untuk buku yang ke-6 yang paling bawah itu kan dia tidak diambil. Padahal kalau mau dihitung itu kan kalau dari tumpukan itu yang ditaruh lebih awal kan yang ini yang paling bawah, tapi yang diambil itu tetap yang di paling atas. Seperti itu. Karena tetap pada ini ya, pada prinsipnya yaitu last in first out, yang dimana yang pertama yang keluar yang terakhir masuk maka dia yang pertama keluar. Nah, kalau kita lanjut, prinsip ini menyatakan bahwa elemen yang terakhir masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar. Nah, seperti yang saya jelaskan barusan ya. Nah, ini adalah contohnya. Konsep stack dapat dianalogikan seperti tumpukan piring di restoran, di mana piring yang terakhir diletakkan di bagian atas akan menjadi piring pertama yang diambil ketika dibutuhkan. Nah, betul kan? Seperti yang saya jelaskan. Ini cuma beda beda barang saja. Ini analoginya itu lebih ke penggunaan ini piring. Kalau saya kan tadi lebih ke penggunaan buku. Nah, linked list sangat cocok digunakan untuk implementasi stack karena proses penambahan dan penghapusan elemen dapat dilakukan pada bagian awal list secara efisien. Konsep ini banyak digunakan pada fitur undo, redo, web browser, dan pemanggilan fungsi atau function. Nah, lalu kita lanjut ke bagian materi ketujuh yaitu key. Key, key menggunakan linked list. Nah, ini juga kayaknya saya sudah jelaskan di materi sebelumnya, tapi tidak apa-apa. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa itu queue? Jadi queue merupakan struktur data yang mengikuti prinsip first in first out atau FIFO, yang dimana elemen yang masuk pertama akan menjadi elemen pertama juga yang keluar dari sistem. Nah, kalau misalnya ini tuh seperti kalau misalnya kita analogikan itu seperti apa ya? Oh ya, seperti ini, seperti kalau mau dihitung itu kayak misalnya eh, contohnya itu ketika ada eh, sebuah pelaksanaan ulangan atau ujian pada sekolah. Nah, kalau misalnya kan biasanya di ujian itu ada beberapa petugas yang dimana eh, dia itu memasukkan memasukkan peserta ujian atau siswanya itu berdasarkan absennya. Jadi dia absen dulu. Misalnya dari absen pertama masuk duluan, lalu menyusul absen kedua dan sampai terakhir seterusnya. Nah, begitupun juga dengan keluarnya. Ketika keluar, maka biasanya itu di absen ulang. Jadi untuk yang absen pertama itu dia yang lagi yang keluar pertama, lalu absen kedua dan seterusnya. Nah, begitu juga contoh dari penggunaan atau prinsip dari Q ini sendiri. Nah, jadi dia itu elemen yang masuk pertama, maka akan menjadi elemen pertama yang keluar juga dari sistem. Nah, jadi betul ya, seperti yang saya jelaskan, di mana misalnya ada tadi siswa yang memiliki absen nomor urut 1, maka dia akan pertama masuk, lalu ketika pulang juga, mau pulang, dia juga yang akan keluar pertama, karena tetap pada prinsipnya, yaitu siapa yang dapat absen pertama, dia akan keluar. Dia dan dia juga yang akan pertama kali masuk, seperti itu. Hmm. Nah, jadi sering kita lanjut, ada contoh dari konsep Q itu sendiri. Nah, konsep Q dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti antrian di bank, rumah sakit, atau loket pelayanan. Yang dimana siapa yang datang lebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Nah, cocok ya seperti yang saya jelaskan. Tapi ini lebih ke contoh yang lainnya. Nah, kalau contoh yang lain ini seperti ini, antrian di bank, rumah sakit, atau loket pelayanan, atau seperti di hmm, tempat minimarket. Nah, kalau di minimarket kan itu biasanya siapa yang
antriannya antrian yang mengantri paling depan pada kasir, maka otomatis kan dia yang akan dilayani duluan dan dia akan yang pulang dan dia yang akan pulang duluan. Nah, itu salah satu contohnya, contoh yang lain juga dari eh, prinsip queue ini sendiri. Nah, lalu di dalam sistem komputer, queue digunakan pada antrian printer, pengelolaan proses sistem operasi, pemrosesan permintaan server atau request server, dan berbagai sistem lainnya yang membutuhkan mekanisme antrian yang adil. Nah, lalu lanjut ke materi yang ke-8 yaitu circular linked list. Nah, apa itu circular linked list, teman-teman? Circular linked list merupakan variasi linked list yang memiliki bentuk melingkar, di mana node terakhir tidak menunjuk ke nilai yang kosong, melainkan kembali menunjuk ke node pertama. Nah, struktur ini juga memungkinkan proses traversal berlangsung secara terus-menerus tanpa memiliki akhir yang mutlak. Nah, ketika mencapai node terakhir, maka sistem dapat langsung kembali ke node pertama. Lalu, circular linked list juga banyak digunakan pada sistem yang membutuhkan pergiliran secara berulang, seperti penjadwalan CPU, permainan berbasis giliran, dan sistem rotasi lainnya. Nah, lalu lanjut ke materi ke-9, yaitu round robin scheduler. Nah, jadi apa itu round robin scheduler? Round robin scheduler merupakan salah satu penerapan circular linked list dalam sistem operasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu eh, untuk ini. Metode ini tuh adalah memberikan kesempatan yang adil kepada setiap proses untuk penggunaan CPU. Nah, setiap proses juga diberikan jatah waktu tertentu untuk berjalan setelah waktu tersebut habis. Nah, maka proses akan dipindahkan ke belakang antrian dan gilirannya itu akan diberikan kepada proses berikutnya. Nah, contoh pendekatan ini memastikan bahwa tidak ada proses yang mendominasi sumber daya sistem, sehingga seluruh proses dapat memperoleh kesempatan yang relatif sama. Oke, kita lanjut ke materi ke-10 yaitu doubly linked list. Nah, jadi apa itu doubly linked list, teman-teman? Doubly linked list merupakan pengembangan dari singly linked list yang dibuat untuk mengatasi keterbatasan hubungan satu arah. Nah, lalu pada singly linked list, setiap node hanya mengetahui node yang berbeda berada setelahnya sehingga pergerakan hanya dapat dilakukan dari depan ke belakang. Nah, perbedaannya pada double linked list ini, setiap node memiliki dua hubungan, yaitu hubungan ke node berikutnya dan hubungan ke node sebelumnya. Nah, dengan adanya dua hubungan tersebut, maka proses navigasi menjadi jauh lebih fleksibel. Nah, lalu user atau pengguna juga dapat bergerak maju maupun mundur tanpa harus memulai pencarian dari awal list. Nah, kemampuan ini juga sangat membantu dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan perpindahan data ke dua arah, seperti browser web yang memiliki tombol back and forward dan forward, sorry. Nah, keuntungannya apa dari double linked di sini? Keuntungannya itu adalah proses penghapusan node menjadi lebih mudah karena setiap node mengetahui tetangga di sebelah kiri dan kanannya. Nah, tetapi kelebihan tersebut harus dibayar dengan penggunaan memori yang lebih besar karena setiap node harus menyimpan dua referensi sekaligus. Nah, jadi kalau pendapat saya ya, eh, kalau dari double linked di sini memang dia itu lebih efisien lah untuk digunakan saat bekerja, tapi dia ini tidak eh kalau boleh bilang itu hmm, tidak ringan atau tidak apa ya, tidak user friendly karena saya bilangnya user friendly karena dia itu membutuhkan akan memakan sumber daya yang cukup banyak. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman sekalian yang menggunakan laptop yang speknya itu mungkin sudah agak jadul, mungkin akan kesusahan jika lo menggunakan ini akan dia akan keberatan laptopnya jika lo menggunakan double linked di sini. Nah, oke, kita lanjut ke materi ke-11. Nah, jadi dalam implementasi double linked list sering digunakan konsep Sentinel mode. Apa itu Sentinel mode? Sentinel mode, Sentinel node. Sentinel node. Oh, sorry. Mohon maaf ya teman-teman kalau saya kurang fokus karena saya lagi tidak ada badan. Tapi ya tidak apa-apa. Kita lanjut. Sentinel node. Apa itu Sentinel node? Sentinel node merupakan node khusus yang tidak digunakan untuk menyimpan data pengguna atau user. Melainkan node ini itu berfungsi sebagai penanda batas awal dan
batas akhir dari sebuah list. Seperti itu. Nah, selain itu juga biasanya terdapat dua sentinel node, yaitu eh, header dan trailer. Nah, header sendiri berada di bagian paling depan, sedangkan trailer berada di bagian paling belakang. Nah, kedua node tersebut selalu ada meskipun listnya itu tidak memiliki data sama sekali. Nah, tujuan penggunaan sentinel node adalah menyederhanakan proses manipulasi data. Nah, tanpa adanya sentinel, maka program harus menangani banyak kondisi khusus, seperti list kosong, di mana list dengan satu elemen, atau operasi pada elemen pertama dan terakhir. Nah, dengan menggunakan sentinel, maka semua operasi dapat dilakukan menggunakan logika yang lebih seragam dan lebih mudah dipelihara juga. Nah, lalu kita lanjut ke materi ke-12, yaitu DQ atau Double Ended Queue. Nah, jadi ini kayaknya juga saya sudah jelaskan ya teman-teman, tapi ya tidak apa-apa. Saya jelaskan ulang kepada teman-teman sekalian supaya bisa mendapat referensi yang baru ya. Nah, jadi DQ, apa itu eh, DQ atau Double Ended DQ atau Double Ended Queue, sorry. Jadi eh, DQ atau double ended queue ini merupakan struktur data yang memungkinkan penambahan maupun penghapusan data dari kedua sisi. Nah, struktur ini juga dapat dianggap sebagai kombinasi antara stack dan queue karena memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan keduanya. Nah, pada queue biasa, data itu ditambahkan di belakang dan dihapus dari depan. Nah, pada di queue, pengguna atau user dapat memilih untuk menambahkan atau menghapus data baik dari depan maupun belakang sesuai kebutuhan aplikasinya. Nah, karena fleksibilitasnya yang tinggi, maka DQ banyak digunakan pada sistem cache, algoritma pencarian atau algoritma searching, penggunaan memori atau storage management, serta berbagai aplikasi yang memerlukan akses cepat pada kedua ujung kumpulan data. Nah, implementasi DQ juga menggunakan double linked list sangat efisien karena kedua ujung listnya dapat diakses secara langsung. Nah, lalu kita lanjut ke materi yang ke-13, yaitu positional list entity. Nah, jadi ini kayaknya teman-teman baru mendengar ya, tapi kayaknya sama juga dengan saya juga baru mendengarnya, tapi ya kita belajar bersama-sama ya teman-teman. Nah, positional list editing. Apa itu? Positional list editing merupakan pengembangan dari konsep linked list yang bertujuan memberikan cara yang lebih mudah untuk mengidentifikasi lokasi suatu elemen. Nah, berbeda dengan array yang menggunakan indeks numerik, positional list ini menggunakan konsep position sebagai penanda lokasi elemen. Nah, position juga dapat dianggap sebagai token atau penunjuk yang mewakili suatu lokasi tertentu dalam sebuah list. Nah, dengan pendekatan ini, maka pengguna atau user tidak perlu mengetahui nomor urutan suatu elemen untuk melakukan operasi tertentu. Nah, konsep ini sangat bermanfaat pada struktur data yang sering mengalami perubahan. Ketika terjadi penambahan atau penghapusan elemen, maka posisi aktual suatu elemen tetap dapat dikenali tanpa harus menghitung ulang indeksnya. Nah, oleh karena itu, positionalis memberikan abstraksi yang lebih fleksibel dibandingkan pendekatan berbasis indeks. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut ke materi ke-14, yaitu contoh positionalis pada word processor. Nah, jadi teman-teman sekalian, salah satu contoh paling mudah untuk memahami positionalis adalah aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word atau Google Docs. Nah, yang di mana ketika user atau pengguna mengetik sebuah dokumen, maka mereka tidak pernah memikirkan karakter berada pada indeks yang keberapa. Nah, justru sebaliknya, ketika user atau pengguna hanya memperhatikan posisi kursor, maka kursor tersebut bertindak sebagai penanda lokasi tempat karakter baru akan dimasukkan atau karakter yang lama itu akan dihapus. Nah, konsep inilah yang menjadi dasar dari position pada positional list. Nah, lalu dengan menggunakan position, sistem dapat melakukan berbagai operasi seperti penyisipan, penghapusan, dan penggantian data secara lebih intuitif. Pendekatan ini juga membuat struktur data lebih mudah digunakan karena pengguna atau user tidak perlu berurusan langsung dengan detail implementasi node. Nah, lalu kita lanjut ke materi ke-15, yaitu sorting pada positional list. Nah, jadi teman-teman sekalian, sorting atau pengurutan data merupakan salah satu operasi yang paling sering dilakukan dalam pengolahan data. Pada positional list, salah satu materi yang digunakan adalah insertion sort. Nah, prinsip insertion sort ini dapat dianalogikan seperti seseorang yang sedang menyusun kartu
framing di tangannya. Setiap kartu baru yang diterima akan dibandingkan dengan kartu-kartu yang sudah tersusun sebelumnya. Nah, kemudian kartu itu akan dia tempatkan pada posisi yang sesuai. Nah, metode ini bekerja secara bertahap hingga seluruh data berada pada urutan yang benar. Nah, meskipun bukan algoritma pengurutan yang tercepat untuk data dalam jumlah besar, insertion sort ini cukup sederhana dan sangat cocok untuk memahami konsep dasar pengurutan pada linked list. Nah, lalu kita lanjut ke materi ke-16 yaitu favorites list IDT. Nah, jadi teman-teman sekalian, favorites list IDT merupakan studi kasus yang menunjukkan bagaimana linked list dapat digunakan dalam aplikasi nyata. Nah, struktur ini digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen beserta jumlah akses yang dilakukan terhadap setiap elemen. Nah, setiap kali suatu elemen digunakan, maka sistem akan meningkatkan nilai frekuensi aksesnya. Elemen yang sering digunakan akan memiliki nilai frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan elemen lainnya. Nah, contoh penerapan favorites list dapat ditemukan pada browser yang menyimpan situs favorit user atau pengguna, yang dimana layanan streaming musik yang mencatat lagu yang paling sering diputar, serta berbagai sistem rekomendasi yang mengandalkan pola penggunaan pengguna atau user. Contoh itu seperti misalnya Netflix, Spotify, eh, apa lagi ya, video dan lain-lain. Nah, lalu kita lanjut ke materi ke-17 yaitu move to front heuristic. Nah, jadi apa itu move to front heuristic, teman-teman? Ah, move to front heuristic ini merupakan strategi optimasi yang berdasarkan prinsip locality of reference. Nah, yang dimana prinsip ini menyatakan bahwa data yang baru saja digunakan itu memiliki kemungkinan besar untuk digunakan. Hmm. Memiliki kemungkinan besar untuk digunakan kembali dalam waktu yang dekat. Nah, karena alasan tersebut, setiap kali suatu elemen diakses, elemen tersebut juga langsung akan dipindahkan ke bagian depan daftarnya. Nah, dengan cara ini, akses berikutnya terhadap elemen yang sama dapat dilakukan dengan lebih cepat. Nah, pendekatan ini banyak digunakan pada sistem cache, browser, dan berbagai aplikasi yang berusaha mengurangi waktu pencarian data. Meskipun demikian, strategi ini itu tidak selalu menghasilkan urutan data yang mencerminkan frekuensi akses sebenarnya, sehingga terdapat trade-off atau kayak apa ya dibilangnya? Kayak semacam kalau mau dibilang itu kayak semacam tukar tambah lah trade-off itu. Trade-off antara kecepatan akses dan keteraturan data. Nah, lalu kita lanjut ke materi terakhir yang ada di dalam, yaitu materi 18, perbandingan array dan linked list. Nah, jadi teman-teman sekalian, perbandingan array dan linked list ini merupakan dua struktur data yang memiliki karakteristik berbeda. Array sendiri unggul dalam kecepatan akses data karena setiap elemennya itu dapat ditemukan secara langsung menggunakan indeks. Selain itu, penggunaan dari array juga memorinya itu relatif lebih hemat. Kenapa? Karena array ini tidak memerlukan referensi tambahan. Nah, sebaliknya, linked list unggul dalam fleksibilitas. Penambahan dan penghapusan data dapat dilakukan dengan lebih mudah tanpa harus memindahkan elemen-elemen lain. Keunggulan ini juga menjadikan linked list sangat cocok untuk aplikasi yang ukuran datanya itu sering berubah. Nah, lalu tidak ada struktur data yang selalu lebih baik daripada yang lain. Pemilihan antara array dan linked list harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Seorang programmer yang baik harus memahami kelebihan dan kekurangan keduanya agar dapat memilih solusi yang paling tepat. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya, linked list merupakan struktur data yang dinamis, yang dirancang untuk mengatasi berbagai keterbatasan array dengan menggunakan node yang saling terhubung. Linked list juga mampu memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam proses penambahan dan penghapusan data. Nah, materi linked list ini mencakup berbagai variasi seperti single linked list, circular linked list, dan double linked list. Selain itu juga, konsep ini juga digunakan dalam implementasi stack, queue, DQ, dan positional list, favorites list, serta berbagai program algoritma lainnya. Nah, pemahaman terhadap linked list sangat penting karena struktur data ini menjadi dasar bagi banyak konsep yang lebih kompleks seperti tree, graph, hash, table, dan berbagai sistem yang digunakan dalam pengembangan perangkat modern. Nah, seperti itu teman-teman. Penjelasan dari semua materi yang telah
Saya jelaskan. Oke, bagi teman-teman sekalian, kita lanjut ke bagian live coding. Seperti yang saya jelaskan ya, kalau setelah saya menjelaskan pemahaman dari setiap materi, selanjutnya saya akan langsung masuk ke bagian live coding. Nah, jadi langsung saja ya, kita live coding dari materi linked list. Jadi langsung saja. Di sini misalnya kita coba kita cari codingan mana saja. Oh ya, kayaknya sudah itu ya. Oke, langsung saja teman-teman. Kita buat flash link stack, lalu kita buat lagi flash node, lalu di bawahnya lagi kita buat ya itu dia sudah muncul. Aduh, nah ini dia elemen next. Setelah itu kita buat lagi define init self element next node. Selanjutnya, nah lalu untuk stack metodenya, di sini kita coba ya. Wait. Nah itu dia. Oke, lalu selanjutnya buat dev scope init init self. Oke, lalu ini untuk membuat sebuah empty stack. Setelah itu lanjut self score head per size. Sorry, size dengan nol. Lalu di bawahnya lagi kita buat dev score plan score self, lalu di bawahnya turn score size. Ini untuk membalikan nomor nomor dari elemen di sebuah stack. Lalu kita buat lagi di bawahnya def is empty self, lalu di bawahnya lagi di ini gunanya untuk mengembalikan sebuah true di kalau jikalau track stacknya itu kosong seperti itu. Langsung aja.
Nah, di bawahnya lagi kita buat desktop, desktop self. Nah, dia ini fungsinya untuk mengembalikan. Jikalau kita tidak menghapus sebuah elemen yang berada di atas dari sebuah stack, maka exception exception empty exceptionnya empty exceptionnya itu eh, akan ini akan mengembalikannya jikalau if jikalau stacknya itu kosong seperti itu. Jadi langsung saja self pick is underscore, oke sorry, underscore empty. Oke, wait. Oke, mantap ya. Main dia. Score empty. Lalu di bawahnya, hmm, kita tambahkan lagi ini. Oke, sorry. Nah, ini. Setelah itu di bawahnya res empty kita buat ya. Res empty atasnya stack is empty. Nah, lalu kita membagikan turn self dot underscore add underscore element. Nah, sekarang kita coba apakah codingan ini akan error atau bagaimana. Hmm, Oke, kayaknya ada yang error ya teman-teman. Oh enggak, ini ada typo saja. Hmm, ya kayak error deh. Sekarang coba kita import. Nah ini dia. Karena tadi saya lupa ini ya teman-teman, saya lupa import queue-nya. Sekarang kita coba apakah dia akan berjalan atau dia akan error. Oh kayaknya tool saya agak gini ya teman-teman. Tools dari saya ini kayaknya dia ngebug lagi. Dimana dia itu kalau ngebug biasanya ini eh outputnya itu tidak akan kelihatan. Cuma begini saja. Coba kita tambahkan lagi. Kita tambahkan misalnya ini. Misalnya, nah, coba kita tes. Soalnya saya juga pernah begini. Saya jalankan sebuah codingan, tapi malahan
eh oh ya, kayaknya saya lupa tambahkan karena pengaruh ini deh kayaknya. Pengaruh saya bukan ngebug sih. Kayaknya salah dari saya lupa menambahkan sebuah print. Sekarang kita coba. Coba kita tes. Nah, ini stack implementation itu sudah siap. Oh iya, kayaknya harus kita tambahkan lagi di bawahnya ya. Sampai selesai di sini. Hmm, Lalu setelah itu di bawahnya kita coba kasih selesai ya. Iya, kayaknya sekarang pengaruh ini ya teman-teman. Pengaruh pengaruh dari ini kurangnya hmm, tidak ada tadi print, makanya dia cuman running biasa saja seperti ini. Maka dari itu, iya kayaknya harus saya ingatkan deh kepada teman-teman sekalian. Kalau misalnya mengalami yang kayak tadi itu, coba cek ulang di codingannya. Kalau misalnya codingannya tidak ada print, maka otomatis kita harus tambahkan print supaya dia itu muncul di terminal. Oke, kita coba. Dev. Hmm, Oke, sekarang kita coba. Kita coba tes. Apakah dia akan error atau bagaimana? Nah, oke di sini dia error pada bagian push yang kelima. Wait, saya cek dulu. Kayaknya masih error lagi ya. Hmm, Masih error ya. Hmm, kita tes materinya. Tes linked stack. Ini sudah. Hmm, Oke, saya lupa tambahkan satu deh teman-teman. Yaitu string. Different string. Iya. Oke, saya lupa tambahkan different string. Apalagi yang perlu. Nah, jadi top, push, pop, dan string. Sekarang kita coba tes apakah dengan error atau bagaimana. Dan iya, masih error juga. Hmm, oh di sini ya kayaknya. Coba sekarang kita keluarin ulang. Tetap error ya. Hmm, Sekarang kita coba minta.
AI kita coba tanyakan ya, asalnya itu di mana. Hmm, ini coba misalnya, hmm, oke, itu masuk kami ya teman-teman. Saya coba perbaiki dulu. Coba aja teman sekalian, jadi ini saya sudah ini ya, saya sudah menggunakan bantuan dari AI. Nah, sebenarnya itu output aslinya itu seperti ini teman-teman. Stack information ready, topnya itu sekitar 15, size-nya 3, popnya itu 15, top 10, size-nya 2, pop 10 lagi, pop 5, is empty, true, size-nya 0. Nah, sebenarnya harusnya kayak begini, cuman mungkin kayaknya dari device saya deh. Karena di sini dijelaskan kalau errornya itu karena eh, di bagian codingan saya ini mengalami sebuah crash, teman-teman. Iya, jadi di bagian codingan saya ini mengalami sebuah crash. Nah, kayaknya kita skip saja, teman-teman, untuk bagian codingan awal tadi. Kita masuk, kita pindah saja ke codingan selanjutnya. Nah, harusnya itu outputnya seperti ini. Cuman ternyata di bagian codingan saya itu mengalami sebuah crash. Nah, sekarang coba kita pakai yang ini. Apakah dia akan crash lagi atau bagaimana? Ini kita masukkan di sini. Oke. Kita kecilkan. Oke, ini dia. Nah, hmm, oke. Plus empty exception plus big exception. eh, Lalu dibuat kebuat. hmm, Ini maka kita coba. Aduh, sorry ya teman-teman. Hmm, Tadi kita makan ini. Nah, sekarang kita coba apakah dia akan error lagi atau bagaimana. Nah, dia error lagi ya, teman-teman. Hmm,
Ini kita coba ini teman-teman, kita coba hmm, kita coba ini, kita coba coding ulang saja. Hmm, misalnya exception, oke, sedikit Q, sedikit Q, unpaste, ulangan lagi di bawahnya, terus-terus, oke, error lagi ya. Hmm, oke, tunggu dulu ya teman-teman. Hmm. Oke, baik teman-teman sekalian, sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman karena sepertinya tools yang saya gunakan itu mengalami crash. Jadi eh, memang sudah dari beberapa minggu lalu sih, cuman saya baru tahu sekarang itu kalau tools saya itu mengalami crash. Jadi memang tools saya itu tidak bisa diinginkan teman-teman. Tidak ketika codingannya sudah jadi dan ketika di running dia itu tidak akan menjalankan sebuah output, tapi dia hanya mengupdate saja. Nah, itu juga saya pernah coba. Saya pernah mengalami seperti itu. Ketika saya mengerjakan sebuah soal latihan, nah untuk sintaksnya itu tidak ada masalah sama sekali. Dia itu sudah jadi dan saya juga sudah menambahkan print di dalamnya. Tetapi print dari codingan itu atau sintaksnya malah tidak dimunculkan di dalam terminal. Dan tadi itu kayaknya sudah sangat parah ya, yang dimana eh, codingan itu sudah sintaksnya sudah betul, tapi malahan dia itu nge-crash, dia itu error seperti itu. Saya juga baru tahunya error kalau itu setelah saya menanyakan kepada AI atau dari ini, dari eh, dari tools tools yang saya gunakan itu kan dia juga ini memiliki sebuah extension ya. Jadi saya download extension, saya download AI-nya, terus saya tanyakan, ternyata hasilnya itu crash seperti itu. Nah, jadi untuk mengganti tools saya itu saya menggunakan ini Matrix School saja teman-teman. Karena Matrix School ini menurut saya itu sangat bermanfaat sekali. Di sini kita bisa belajar sekaligus juga kita bisa langsung praktek atau langsung ini mengerjakan codingan. Nah, ini dia Python DSA. Nah, ini dia ada kan linked list. Nah, sekarang kita langsung coba. Atau misalnya sekarang kita coba tes ya. Apakah codingan ini bisa berjalan di eh, tool saya atau memang toolsnya itu yang benar-benar sudah crash. Oh iya, ternyata sudah berjalan. Ternyata atau kayaknya ini deh, kayaknya tool saya tidak cocok dengan codingan yang ada pada materi tersebut ya. Yang ada pada materi PDF. Kayaknya tidak cocok deh. Buktinya ini dia berjalan teman-teman. 7 11 3 2 9 0. Nah, sekarang kita coba misalnya kita coba kasih angka yang lebih. Untuk sini 320. Ini misalnya 7.000. Ini misalnya 2.000. Ini 90. Apakah dia akan error atau bagaimana? Oh, dia tetap berjalan ya teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba ambil dari materi yang lain, codingan yang lain lagi. Nah, ini dia.
Apakah dia akan error juga atau bagaimana? Oke, kita coba. Nah, kalau di sini tuh dia akan berjalan teman-teman. Terus value yang paling terendah dalam link listnya itu adalah dua. Betul di sini dua. Sekarang kita coba misalnya di sini empat kita ganti. Nah, maka sesuai ya. Yang terendah itu tiga. Karena di sini tadi yang terendah dua, saya coba ganti ke empat. Di mana empat itu nilainya lebih tinggi daripada tiga, maka link listnya itu dia membaca nilai terendahnya itu adalah tiga. Ini betul. Oke, sekarang kita coba yang ini. Oke. Nah, sebelum penghapusan, itu ada 7 11 3 2 9, lalu kosong. Nah, setelah penghapusan, yang ada itu cuman 7 11 3 9, lalu nol atau kosong. Nah, sekarang misalnya kita coba yang kita hapus itu jangan dua. Coba misalnya yang ke 5 misalnya. Apakah dia akan error atau bagaimana? Nah, sesuai ya. Karena yang saya hapus itu yang node kelima atau 9 ini, maka yang muncul itu adalah dua teman-teman. Seperti itu. Oke. Hmm, nah ini ada lagi. Ini untuk insert ya atau menambahkan sebuah nilai dan juga menjadi codingan terakhir atau codingan penutup kita pada materi ini. Sekarang kita coba tes. Nah, list yang asli 73290 atau nol. Setelah penambahan 797 329. Nah, sekarang hmm, misalnya 17 9 1 3. Oh, tidak bisa ya. Oh, enggak ini ya. Sekarang kita coba tes apakah dia akan error atau bagaimana. Nah, sesuai ya. Ini 17 9 1 3 0 atau kosong. Lalu setelah penambahan 17 9 7 9 1 3 0. Oke, seperti itu. Dan ya, seperti itu teman-teman materi kita pada linked list. Dan ya, sebelumnya mohon maaf, saya ingin mengucapkan mohon maaf sebesar kepada teman-teman sekalian jika ada salah kata dan banyak ini ya banyak error di dalam penjelasan saya ini. Dan ya, saya rasa cukup sekian teman-teman sekalian. Eh, Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Albiansa Kasaprosi undur diri.